Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Napi Insaf. Oke, video kali ini saya ingin menceritakan tentang proses bagaimana seorang tahanan atau narapidana itu diproses secara hukum. Mulai dari penangkapan sampai dianya bebas. Baiklah, yang pertama langsung saja kita ke proses penangkapan. Kadang penangkapan itu nggak tahu kapan dan di mana. Pada intinya, seorang petugas atau kepolisian sudah memastikan bahwa si seseorang itu yang ditangkap, mereka sudah benar-benar menjadi seorang tersangka, atau bisa dikatakan dugaan tersangka, yang mana akan mendapatkan perintah tugas penangkapan. Setelah tertangkapnya seorang tersebut, dari pihak kepolisian langsung memprosesnya. Prosesnya yaitu adalah proses secara hukum atau proses penyelidikan di Kapolres tempat. Dan di sanalah proses BAP akan dibuat. Yang mana setelah proses BAP atau penyelidikan itu selesai, maka tersangka akan ditahan. Dan namanya belum narapidana. Nama dari orang tersebut masih tahanan. Berlanjut dengan proses hukuman, tersangka tersebut dipenjara di dalam sel yang berada di Polres. Ya, mungkin Polresnya di Polres tempat di mana TKP itu terjadi. Setelah itu laporan BAP akan dikirim ke kejaksaan untuk tindak lanjut proses sidang. Kemungkinan prosesnya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, bahkan 2 bulan. Itu tergantung dari kasus yang sudah dilaksanakan atau kasus yang tersangkut tersebut. Setelah si kejaksaan menerima BAP tersebut dan siap untuk melakukan sidang, maka tersangka akan dipindahkan ke rutan. Ke rutan yang mana lembaga pemasyarakatan tersebut sudah kumpulan dari tahanan dan narapidana. Barulah proses sidang berlangsung. Biasanya, kalau menurut saya dan pengalaman saya, sidang yang saya rasakan, yang saya alami itu berkali-kali. Karena sidang meliputi sidang penangkapan, sidang saksi, dan juga banyak lagi saksi yang lain, atau mungkin ada pembelaan ataupun kuasa hukum gitu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang tuntutan, yang mana tuntutan tersebut dijatuhkan oleh kejaksaan. Andaikan kasus yang sedang berlangsung itu semacam kasus sabu-sabu, maka si kejaksaan akan menuntut. Contohnya saja seperti tuntutan dari kejaksaan, andai saja 4 tahun penjara. Dan itu belum selesai. Akan ditindaklanjuti lagi oleh si hakim dengan sidang vonis atau yang dijatuhkan. Jadi tersangka tersebut dijatuhkan berapa tahun penjara atau dijatuhkan berapa bulan hukuman. Setelah sidang yang dilakukan oleh hakim atau diputuskan oleh hakim, apabila si kejaksaan menerima dengan keputusan tersebut, maka sidang selesai. Apabila sidang itu masih tidak sesuai antara keputusan hakim dan juga keputusan jaksa, maka akan ada banding di sana. Kalau pengalaman saya sendiri, saya tidak merasakan pengalaman banding. Karena apa? Jasa yang menuntut saya dan juga hakim yang memvonis saya itu sama. Istilahnya sama-sama setuju kayak gitu. Nah, setelah sudah divonis atau ditentukan dan surat vonis itu sudah keluar, maka berubahlah namanya. Yang awalnya menjadi seorang tahanan, maka akan terganti menjadi seorang napi
atau narapidana. Setelah seorang tersebut menjadi narapidana, maka akan ada remisi yang diberikan, tapi itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya saja, apabila dia sudah mengalami hukuman selama kurang lebih di atas 1 tahun, maka di hari-hari tertentu seperti kemerdekaan atau mungkin hari raya dan sebagainya yang sudah ditentukan, maka tersangka tersebut akan mendapatkan remisi. Syarat dan ketentuannya tetap berlaku. Dan juga di sana si narapidanya juga bisa mengajukan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat. Itu kalau emang si narapidana tersebut tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek. Contohnya saja, si narapidana selalu berbuat baik di saat dia ada di rutan atau di lembaga pemasyarakatan itu. Maka proses pengajuan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat akan diproses. Dan selanjutnya nanti mungkin si tersangka tersebut atau narapidana tersebut akan mendapatkan surat yang mana sudah disetujui cuti bersyaratnya dan pembebasan bersyaratnya. Setelah itu tinggallah si narapidana menunggu tanggal kapan dia keluar atau kapan dia bebas. Dan apabila seorang narapidana itu yang bebas dengan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat, maka dia tidak boleh melakukan kriminal di luaran selama cuti bersyarat tersebut atau pembebasan syarat tersebut belum selesai. Contohnya saja, apabila seorang tersangka itu dipidana dengan 2 tahun penjara, maka seorang pidana tersebut akan mendapatkan hukuman 24 bulan. Jadi, apabila cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat tersebut sudah ter-ACC, maka akan disepertiga. Contohnya saja, akan menjalani hukuman selama 16 bulan penjara kurungan. Mana yang 8 bulannya? 8 bulannya itu akan menjadi hukuman di luar. Jadi, saudara narapidana tersebut akan dibebaskan di luar dengan syarat tidak boleh melakukan kriminal lagi atau tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat dia tersangkut hukum kembali. Jadi langkah-langkah seorang narapidana itu sangatlah banyak. Maka jangan coba-coba saudara sekalian yang lagi nonton video saya berbuat konyol agar tidak berhadapan dengan hukum. Dan saya juga doakan semoga kalian semua saudara yang nonton video saya tidak akan tersangkut hukum atau mempunyai musibah seperti yang pernah saya alami. Amin. Mungkin sekian saja video saya tentang penjelasan langkah-langkah apa saja dari seorang narapidana mulai dari penangkapan sampai pembebasan. Dan terima kasih buat saudara semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, serta komentarnya. Dan apabila video saya bermanfaat, bisa share ke saudara yang lain agar saudara yang lain tidak terjatuh dalam dunia hukum. Dan ingat pesan dari saya, jangan coba-coba berbuat konyol. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.